Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini kita akan membicarakan sebuah masalah yang sangat serius, masalah yang menjadi masalah bukan hanya masalah Indonesia tapi juga masalah global, yaitu yang berkaitan dengan masalah narkoba dan kaitannya dengan wahdatul wujud. Narkoba adalah istilah yang sangat populer di Indonesia, dan bahkan masalah narkoba sekarang sudah menjadi masalah nasional, dan Presiden Republik Indonesia sudah mencanangkan dan sudah menyampaikan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Maka pada kali ini kita akan membicarakan masalah narkoba dalam perspektif Islam dan kaitannya dengan wahdatul wujud. Kata narkoba memang tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi, tapi ada satu kata yang sangat identik dengan narkoba, yaitu kata khamar. Kata khamar banyak ditemukan di dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91. Di dalam Al-Quran, kata al-khamar itu diidentikan dengan perbuatan setan. Jadi kalau orang yang sudah terpapar, terjerumus menyalahgunakan narkoba, tidak ubahnya bagaikan syaitan. Kemudian kalau kita melihat dari segi bahasanya, khamar itu berasal dari kata khamaro yahmuru khamran, yang artinya menuduh. Secara bahasa, khamar itu artinya menuduh. Dan kalau kita bicara secara istilah, maka khamar itu adalah bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi manusia yang di dalamnya ada zat-zat yang mengandung dan bisa membuat tertutup akal manusia atau mengacaukan akal manusia atau membuat akal manusia tidak berfungsi secara baik, itu disebut dengan khamar. Narkoba kalau disalahgunakan manusia, maka yang pertama sekali diganggu, yang pertama sekali dirusak, dan yang pertama sekali dikacaukan adalah otak manusia. Maka pada saat sekarang ini, yang paling identik dan paling pas kalau khamar itu kita terjemahkan ke dalam kata narkoba. Bukan hanya sekedar minuman-minuman beralkohol atau minuman-minuman keras, karena minuman keras atau minuman beralkohol hanya sebahagian kecil dari kata narkoba itu, karena narkoba itu adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, sementara minuman yang beralkohol hanya satu jenis dari bahan adiktif. Kemudian kalau kita sudah melihat bagaimana narkoba mengganggu dan mengacaukan otak manusia, dalam kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu pengetahuan, bahwa ada 8 jenis daya manusia yang diganggu, bahkan dikacaukan dalam otak manusia. Daya yang pertama adalah daya analisis. Ketika seorang pecandu narkoba, maka daya analisisnya pasti sudah menurun. Pasti daya analisisnya tidak normal, tidak bisa melakukan analisis dengan baik. Yang kedua adalah daya sintesa, daya menyimpulkan sesuatu. Jadi seorang pecandu narkoba untuk melakukan kesimpulan-kesimpulan, apa yang dia baca, apa yang dia terima, itu akan terganggu dan bahkan bisa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang dibacanya. Yang ketiga adalah daya analogi. Daya analogi ini adalah daya membandingkan satu dengan yang lain, membedakan satu dengan yang lain. Jadi, kalau seorang pecandu narkoba, daya analoginya sudah terganggu, maka akan susah dia, akan terganggu otaknya untuk membedakan satu dengan yang lain, membandingkan satu dengan yang lain. Makanya sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ada pecandu narkoba yang menyakiti orang tuanya, yang memukul orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Kenapa itu terjadi? Karena daya analoginya sudah tidak normal lagi, daya analoginya tidak berfungsi lagi dengan baik. Yang keempat adalah logika berpikir. Seorang pecandu narkoba, kalau
otaknya sudah terkontaminasi narkoba, maka logika berpikirnya juga tidak bisa normal. Logika berpikirnya sudah menurun dan logika berpikirnya tidak bisa lagi dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah daya nalar. Daya nalar itu juga terganggu bagi pecandu narkoba. Jadi ketika dia membaca, maka daya nalarnya akan susah. Ketika mendapatkan informasi, daya nalarnya juga akan susah. Jadi orang-orang yang pecandu narkoba, daya nalar itu terganggu. Yang selanjutnya adalah special two and three dimensi yang berkaitan dengan daya hayal dan halusinasi. Jadi kalau ini sudah terganggu, maka daya hayalnya, daya halusinasinya juga akan terganggu dan akan menurun. Yang ketujuh adalah daya antisipasi. Nah, ini yang sangat penting juga bagi kita, bahwa pecandu narkoba itu daya antisipasinya menurun. Makanya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 60% disumbangkan oleh pecandu narkoba. Contohnya seperti ini. Kalau seseorang umpamanya mengendarai sepeda motor, mobil yang di depannya dekat tapi dilihatnya jauh, maka dia akan tabrak dari belakang. Kalau umpamanya waktunya dia menyelip, dia tidak menyelip. Dan kalau waktunya menyelip, dia tidak juga menyelip. Dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas itu ditimbulkan 60% oleh pecandu narkoba. Yang sangat penting adalah daya memori. Daya memori ini kaitannya dengan ingatan manusia. Jadi seorang pecandu narkoba, daya memorinya terganggu. Daya memorinya tidak baik. Maka daya memori ini sangat penting bagi kecerdasan manusia, bagi kehidupan manusia. Jadi kalau daya memorinya terganggu, banyak orang mengatakan bahwa orang yang seperti ini sudah terganggu kejiwaannya, sudah terganggu memorinya. Kalau ini terjadi, maka orang-orang yang betul-betul sudah terkontaminasi dengan narkoba menjadi orang-orang yang lupa ingatan, yang betul-betul menjadi orang yang tidak tahu lagi apa yang dia lakukan, tidak tahu lagi apa yang dia sampaikan, dan bahkan kadang dia lupa apa yang sudah dia perbuat. Pada hari ini kita melihat bahwa dengan adanya 8 daya yang diganggu oleh penyalahgunaan narkoba, maka kita lihat di ujung ayat surah Al-Maidah ayat 90, la'allakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang-orang menang, maka kamu akan menjadi orang-orang yang harmonis, orang-orang pintar, orang-orang berprestasi kalau kita menjauhi narkoba. Maka pada kesempatan ini perlu kita sampaikan bahwa jika seseorang kepingin jadi orang yang berprestasi, kepingin jadi orang pintar, kepingin jadi orang yang betul-betul mumpuni dalam hidupnya, maka salah satu syarat yang sudah dicanangkan dan sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah menjauhi narkoba. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka kita harus menjauhi narkoba supaya kita menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga umat manusia, khususnya umat Islam, terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara, juga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena data terakhir menunjukkan bahwa Sumatera Utara adalah peringkat pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Mudah-mudahan dengan informasi yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, sehingga Sumatera Utara hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tetap menurun angka penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.